Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Amalia Syahwati dari kelas 3E dengan NPM 0371241118. Teman-teman tahu gak sih kalau Indonesia itu memiliki alam yang sangat indah. Tapi perlu diingat, kita juga harus waspada dengan bencana alam yang ada di Indonesia. Pada video kali ini, kita akan belajar mengenai tentang tanah longsor. Yuk simak video ini sampai selesai agar kita bisa lebih paham dan lebih siap menghadapi bencana. Tell me something I don't know. Bueno, you didn't hear this from me, but some little birdie told me Usnavi had sex with Yolanda. Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran kami. Perkenalkan, nama saya Indah Amalia Syahwati. Nama saya Anafa Putri. Nama saya Naila Nisa. Nama saya Amanda Kalista Nurfauzia. Hari ini kami akan mengajak kalian belajar tentang salah satu bencana alam di Indonesia, yaitu tanah longsor. Yuk kita belajar bersama dengan seru dan menyenangkan. Tanah longsor adalah peristiwa jatuhnya tanah dan batuan dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Kira-kira apa ya penyebab tanah longsor itu? Tanah longsor dapat disebabkan oleh yang pertama, penebangan pohon secara liar. Penyebab yang kedua adalah tanah yang retak membuat air hujan mudah masuk ke dalam tanah. Yang ketiga, curah hujan yang tinggi membuat tanah menjadi basah dan lembek sehingga tanah tidak mampu menampung beban. Dan yang terakhir, pembangunan di lereng yang curam dapat mengubah kekuatan tanah sehingga tanah tidak stabil dan beresiko longsor. Di Indonesia, tanah longsor sering terjadi di daerah pegunungan. Daerah pegunungan biasanya memiliki lereng yang curam dan sering turun hujan. Contohnya ada di Pulau Sumatera yang memiliki banyak pegunungan. Selain itu, Pulau Jawa juga termasuk daerah rawan tanah longsor. Di Pulau Sulawesi, tanah longsor sering terjadi di daerah perbukitan dan pegunungan. Begitu juga dengan Pulau Papua yang memiliki pegunungan tinggi dan hutan yang luas. Tanah longsor dapat mengakibatkan beberapa dampak, seperti dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi. Dampak lingkungan seperti hutan bisa gundul dan tanah menjadi rusak. Sungai juga bisa menjadi keruh dan tersumbat. Dampak sosialnya, rumah warga bisa rusak dan banyak orang yang harus mengungsi. Saat itu, kita perlu saling membantu dan bergotong royong. Dan dampak ekonominya, sawah dan kebun rusak, jalanan tertutup. Akibatnya, penghasilan masyarakat bisa berkurang. Teman-teman, sekarang kita akan belajar bagaimana cara mengatasi bencana tanah longsor. Cara yang pertama, kita bisa melakukan kegiatan menanam pohon agar tanah lebih kuat. Yang kedua, kita harus menjaga hutan agar alam tetap terjaga dan hewan memiliki tempat untuk tinggal. Cara yang ketiga, dapat membuat terasering di lereng. Terasering membantu menahan air hujan dan membuat tanah lebih kuat, sehingga dapat mencegah tanah longsor. Anak-anak, kalau longsor terjadi, kita harus tetap tenang dan jangan panik. Jangan bermain di lereng saat hujan, dan jika melihat tanah retak, segera menjauh lalu lapor ke orang dewasa. Menjaga lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan peduli alam, kita bisa mengurangi bencana. Ayo jaga lingkungan dan selalu siap menghadapi bencana. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.